Nanti lama-lama kamu stroke. Baru inna ilahi wa inna rojiun. Enjoy your life. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba. Bau kali. Setan akan buat kamu stres. Tapi dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Ada amin. Berdiri teguh, jangan goyah. Tapi dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan apa? 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 Kita ulang sekali lagi bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak. Ada badai, tetap bersukacita. Ada persoalan, tetap berdiri teguh. Ada tantangan, berjalan bersama Yesus. Ada persoalan, katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kemenangan kepadaku. Apapun badai, apapun persoalan, percaya saja bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Aku berdoa dalam nama Yesus, engkau akan melihat kemenangan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Siapa yang percaya bahwa hidupnya akan menang? Siapa yang percaya bahwa hidupnya akan menang? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Katakan amin. Bignya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalah. Semua. Semua. Bentar. Makanya mereka gak semangat. Kau pun tak semangat main drumnya. Semangat, bisa semangat gak? Kalau enggak saya suruh referen yang main musik loh. Yang sama nih yang main musik. Siapa yang lebih daripada pemenang? Jangan izinkan iblis menang atas hidup Anda. Amin. Saya berdoa hari ini setiap roh yang mengikat Anda akan lepas. Roh kemiskinan, roh malapetaka, roh kutuk akan lepas. Karena ketika kita bersuka cita ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. 1, 2, 3, come on. Belum semua, come on. 1, 2, 3, hey. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Semua. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kata iblis, iblis telah dikalahkan. Siap enggak? Kalau enggak saya enggak selesai khotbah loh. Oke, 1, 2, 3, cut. Woohoo! Haleluya! 1, 2, 3. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa kita? Kita lebih dari. Are you ready? 1, 2, say. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Semua. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Siapa kita?
kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? One, two, three. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa kita? Kita lebih dari Sekali lagi. One, two, three. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. mana? Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa kita? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati Dia, Yesus Raja segala raja. Semua. Haleluya. Bangkit pada gerejanya. Siapa kita? Kita lebih dari pemenang. Ayo sekali lagi katakan haleluya semua. Haleluya. Amin. Berkalapan Dia, Amin. Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Siapa kita? Kita lebih dari pemenang. Siapa kita? Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Bapak Ibu, kalau saya bilang begini, haleluya, haleluya. Bisa? Apanya yang bisa? Buat iblis gemetar. Amin. Coba. Kalau saya putus begini, haleluya. Jangan berhenti. Bisa nggak? Wah, memang keningok bunga raya ini luar biasa. Kita berdoa tahun depan kalau saya diundang lagi, kalau diundang, kalau nggak diundang juga nggak apa-apa, nggak masalah juga. Ini udah bagus ini bulan depan, ya kan? Makanya dong masing-masing kasih 1.000 ringgit lah. Masa pelit sama Tuhan? Bangun biar rumahmu di surga besar. Saya berdoa siapa yang menabur besar akan dapat mukjizat besar. Amin. Ini panitia butuh berapa ribu lagi nih? Berapa kurang uangnya? Kecil. Berapa? Kecil. Berapa Pak? Bilang. Kurang iman kalian sini. Berapa Pak? Berapa? Ah Tuhan. Yang tidak buka mulut Tuhan, ancam mereka Tuhan. Berapa Pak? Tunggu. Sini Pak. Sini Pak Pendeta. Ah, berapa Pak? 250.000 lagi diperlukan. Sama-sama. Siapa yang bilang kecil? Angkat tangan. Cepat. 1, 2. Yang ngomong kecil banyak, yang angkat tangan sedikit. Aduh, bahaya ini. Siapa yang ngomong kecil? Angkat tangan. Berapa Pak tadi? Berapa tadi Pak? 250.000 ringgit. 250 ringgit. Kecil nggak? Hah? Berkurang suaranya. Kecil. Kecil nggak Pak? Berapa Pak? 250.000. Siapa yang bilang kecil? Angkat tangan. Cepat. Yang bilang kecil angkat tangan loh. Tuhan, yang tidak angkat tangan, angkat nyawanya. Coba, yang bilang kecil angkat tangan. Cepat angkat tangan lah, cepat loh. Enggak saya minta uang Anda loh. Siapa yang bilang kecil angkat tangan?
Waduh, mental kita semua ini, aduh. Ayo Pak, yang bilang kerja angkat tangan. Tetap, jangan turunkan tangan. Tenanglah, tenang. Tuhan, aku berdoa yang angkat tangan ini, berkati mereka berlipat-lipat ganda. Yang tidak angkat tangan, pindahkan berkatnya sama yang angkat tangan. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkat melimpah, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, dalam nama Yesus dicurahkan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, amin, 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 amin. Kan saya tidak minta uang Anda kan, saya hanya doakan Anda supaya Anda diberkati. Amin kan? Bisa buka nggak PowerPoint? Bisa buka isi worship nggak? Ayat Alkitab di atas bisa? Buka dulu Keluaran 20 ayat 24. Kenapa? Udah begini-begini. Aku khotbah tadi berdiri, kau nggak begini. Mas saya berdiri begini-gini. Capek ya? Gantian lah. Masa aku sendiri yang berdiri di sini? Anda duduk dari tadi loh. Buka dulu Keluaran 20 ayat 24. Sudah baca? Yang angkat tangan tadi berkat kita buat sama-sama. Amin ya. 1. Siap nggak? Yang nggak angkat tangan nggak usah baca. Hanya yang angkat tangan ini. Sudah siap? Yang angkat tangan, ayo pelan-pelan. 1, 2, 3 ya. Stop. Stop. Apa yang dikorbankan? 1 ekor sapi berapa, Pak? 1 ekor sapi berapa? Apa? Harga Ekor sapi. 4.000. Kan ekornya, sapinya 1 ekor. 4.000. 4.000. Persembahkan 4.000 ringgit. Apa lagi tadi? Apa lagi? Kambing. Kambing berapa, Pak? 1.000. 2.000. Biasa kalau sekarang ini sudah 2.000. Agen kambing. Domba, lembu, sapi. Mahal nggak? Ini perjanjian lama loh. Perjanjian baru. Tapi si Pak Pendeta aku baca banyak. Coba baca ayat berikutnya. Besarkan suaramu. 3, 2 ayat. Gak ada yang bilang amin. Amen. Oh my God. Ulang sekali lagi. 3, 2 ayat. Pada setiap tempat. Mana tempat? Rumah Tuhan. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat. Berikutnya apa? Aku akan datang memberkatimu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kau yang memberkati gereja Tuhan ini, maka Tuhan akan datang memberkatimu dengan berlipat-lipat ganda. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku percaya masih ada mukjizat. Saya undang singer WL maju ke depan. Ku percaya tolong hidupku sama-sama. Ku percaya tiada yang mustahil. Dia Yesus penyembuhku. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Kita angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Hari ini kita akan pulang dengan kemenangannya. Kita akan pulang dengan kuasanya. Kita akan pulang dengan mukjizatnya. Kita adalah umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ingat baik-baik bahwa Tuhan sengaja, sering sekali Tuhan sengaja membiarkan kita ada dalam situasi kita hari ini, supaya kita dapat mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita merespon segala keadaan yang sedang kita hadapi sebagai tindakan dari ucapan syukur kita bagi Tuhan. Tuhan mau pada waktu kita menghadapi masalah kita, Tuhan mau kita bersuka cita. Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah, kita semakin semangat melayani Tuhan, bukan justru sebaliknya. Karena dengar baik, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan tahu seberapa bisa kamu melewati keadaan itu. Maka firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ayo sama-sama teman-teman yang ada di Keningau ini, mari kita jangan mempermalukan Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan lewat keadaan kita.
Karena kita tahu bahwa apapun keadaan yang situasi yang sedang kita lewati hari-hari ini menjadi cara Allah untuk dia kembali membawa kita merasakan kemenangannya. Tuhan mau kau tetap bersuka cita. Tuhan mau kau tetap berharap. Tuhan mau kau tetap percaya. Tuhan mau kau tetap mengandalkan dia. Tuhan mau kamu hidup dalam kebesaran dan keagungannya. Tuhan tidak mau engkau lepas dari apapun. Tuhan mau engkau berjalan bersama dengan dia. Hari ini ketika engkau yakin benar bahwa Tuhan bersama dengan engkau, maka engkau akan bersuka cita. Sekalipun keadaan itu berat, sekalipun keadaan ini berat bagi kamu, tapi dengar baik, Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jangan izinkan perasaan melukai hatimu. Jangan izinkan perasaan membunuh iman. Dan dengar baik, jangan sampai iblis menang atas masalah. Jangan sampai iblis berkuasa atas pikiran. Taklukkan iblis. Karena dengar baik, sedikit masalahnya, sedikit mukjizatnya. Banyak masalahnya, banyak juga mukjizatnya. Saya percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan yang terbaik buat kita. Saya berdoa sebelum berakhir 2023 ini, Anda akan berjumpa dengan mukjizat Tuhan. Anda akan berjumpa dengan kemenangan Tuhan. Anda akan melihat tangan Tuhan yang ajaib akan bersama-sama dengan Anda. Kalau Anda rindu menerima lawatan Tuhan, mungkin kau berkata, Pak Pendeta, hari ini aku sedang kering, hari ini aku sedang lemah, hari ini aku sedang khawatir. Maka pastikan hari ini kamu bangkit kembali dalam kemenangan. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, sepertinya mustahil untuk saya dapat melihat mukjizat terjadi atas hidup saya. Kenapa? Suami saya tidak bisa bertobat, istri saya nggak bisa bertobat, anak-anak saya hancur. Saya mau katakan kepada Anda, itu adalah tipu muslihat iblis. Ingat baik-baik, tidak ada serangan yang lebih besar daripada rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti jauh lebih besar dari serangan iblis dalam kehidupan Anda. Jangan izinkan pikiranmu dirusak oleh kegelapan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang benar, semua yang sedap, semua yang sepenuh dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Bahkan Paulus mengatakan bahwa kami menaklukkan pikiran kami ke dalam Kristus. Ayo, kita tahu bahwa firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang menyelamatkan kita. Dia berjanji dalam setiap firman ini. Imani firman ini, percayalah, Tuhan akan menghargai imanmu. Tuhan akan menghargai perjuangan. Tuhan akan menghargai. Bukan kita yang memilih hidup kita, tapi Tuhan yang memilih kita untuk hidup di dalam rencananya. Kalau Anda dan saya hidup dalam rencana Tuhan, maka dengar baik, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dia akan berperang buat kita. Itu sebabnya berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Doa, puasa, penyembahan, baca firman. Maka percaya ketika engkau giat, engkau akan dapat melihat mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan, janji demi janji Allah. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan dan saya. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, hari ini kemenangan itu akan terjadi atas hidup Anda. Hari ini kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada di antara Anda hari ini. Mari sama turunkan tangan Anda sama-sama. Turunkan tangan Anda sama-sama. Kalau ada di antara Anda malam pada pagi hari ini, mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku rindu kembali apiku menyala-nyala. Kalau kamu orangnya, angkat tangan kanan dan letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, sepertinya saya nggak bisa lagi melihat pengharapan terjadi atas kehidupan saya. Kalau kamu orangnya, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan letakkan tangan kirimu di dada. Kalau hari ini kau berkata, Pak Pendeta, aku rindu tangan Tuhan melawan aku sebelum berakhir tahun ini. Kalau engkau orangnya, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Kalau mungkin engkau sedang menghadapi serangan-serangan iblis lewat pikiran, maka hari ini, jika engkau adalah orang di tempat ini, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin hari ini engkau telah jatuh dalam dosa. Dosa menjadi sangat menarik dalam hidupmu ketika engkau menjauh dari Tuhan. Mungkin engkau telah jatuh dalam perzinahan, pornografi, perselingkuhan, atau hal buruk apapun. Jika engkau adalah orang yang angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin hari ini engkau berkata, Pak Pendeta, aku ingin lepas dari ikatan iblis yang mengikat aku. Saya tidak tahu ikatan apa itu. Tapi kalau engkau masih merasa terikat, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Bagi yang sudah mengangkat tangan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, letakkan tanganmu di dada. Rasakan Tuhan bekerja.